Bicarakan pencapaian adalah sebuah fenomena menarik. Selalu ada orang-orang yang dari waktu ke waktu mereka selalu berhasil mewujudkan pencapaiannya, seolah-olah kehidupan berpihak pada mereka. Namun di sisi lain, ada juga orang-orang yang selalu bergelut dengan kegagalan. Dari waktu ke waktu mereka mendesain tujuan, mereka mendesain target resolusi. Namun pada akhirnya, mereka berhadapan dengan kegagalan atau berbagai sabotase tidak kasat mata yang membuat mereka lagi-lagi dijauhkan dari tujuan yang sudah mereka tuju. Pertanyaannya, ada apa dengan semua itu? Dari pengalaman saya membantu para klien dalam mencapai tujuannya, akhirnya saya membuat atau mendesain sebuah algoritma yang menjadi landasan apa yang menjadikan seseorang bisa mencapai tujuannya dengan efektif dan apa yang menjadikan beberapa orang lainnya selalu bergelut dengan kegagalan dari waktu ke waktu. Algoritma ini bersifat universal. Algoritma ini dilandaskan pada 3 hukum semesta yang berlaku universal pada siapapun, dimanapun, dan dari manapun. Artinya, apapun latar belakang mereka, apapun yang mereka lakukan, apapun latar belakang keyakinan yang mereka miliki, algoritma ini berlaku universal. Di dalam video serial ini, saya akan mengulas dasar-dasar dari algoritma ini yang kita bagi menjadi 3 hukum semesta yang menentukan algoritma pencapaian. Di video pertama ini, kita akan ulas dasar dari ketiga hukum semesta ini. Di video kedua nanti, kita akan mengulas tentang hukum yang pertama. Di video ketiga nanti, kita akan mengulas hukum yang kedua. Dan video keempat, kita akan mengulas hukum yang ketiga. Pada akhirnya, kita akan belajar bagaimana menggabungkan semua kepingan informasi itu sehingga kita paham apa hukum-hukum semesta yang menentukan algoritma pencapaian seseorang. Mari kita mulai saja. Pertama-tama, mari kita pahami 3 jenis hukum semesta yang menentukan kualitas pencapaian. Mengapa saya katakan sebagai hukum semesta? Karena hukum ini bersifat universal. Dia berlaku pada setiap orang. Sama halnya dengan hukum gravitasi. Jika kita membicarakan gravitasi, hukum gravitasi berlaku universal pada setiap orang. Siapapun orangnya, dimanapun mereka, jika mereka melompat dari tempat tinggi, mereka pasti akan jatuh ke bawah. Tidak peduli apapun ukuran tubuhnya, tidak peduli dari mana mereka berasal, tidak peduli apapun keyakinan yang mereka miliki, hukum gravitasi berlaku secara universal. Itulah yang saya maksud sebagai hukum semesta. Di dalam Impactful Resolution, saya membagi hukum semesta menjadi 3. Hukum yang pertama, yaitu yang disebut dengan hukum vibrasi atau hukum getaran. Hukum yang kedua, yang saya sebut dengan hukum atraksi, atau kita sering mengenalnya dengan nama hukum ketertarikan atau dalam bahasa Inggris, Law of Attraction. Ya, Impactful Resolution sangat didasari pada Law of Attraction. Namun demikian, dari pengalaman saya, selalu ada hal-hal yang membuat sebagian orang yang mempraktekkan Law of Attraction sekalipun bergelut dengan kegagalan. Mereka heran, padahal dalam Law of Attraction dikatakan, pikirkanlah yang kamu inginkan, fokuslah pada apa yang kamu harapkan, maka dengan sendirinya hal itu akan tertarik dalam kehidupanmu. Namun, formula itu ternyata tidak berlaku bagi sebagian orang. Ada apa di balik semua itu? Ternyata ada hukum yang hilang, yaitu hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga ini yang saya sebut dengan nama hukum konversi atau hukum pertukaran. Nah, bagaimana cara kerja dari ketiga hukum ini? Secara sekilas kita bahas dulu di video pertama ini. Hukum vibrasi mengacu kepada apa yang kita pancarkan pada kehidupan. Apa getar vibrasi atau apa getar pemikiran, getar niat, getar harapan yang kita pancarkan pada kehidupan untuk kehidupan respon dan kirimkan kembali pada kita. Otomatis, hukum vibrasi ini akan berhubungan dengan hukum kedua, yaitu hukum atraksi atau ketertarikan. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu tarik di dalam kehidupanmu. Namun demikian, dari mana kita tahu bahwa itulah yang benar-benar kita pancarkan? Jangan-jangan ada hal yang kita pancarkan secara sadar, namun lebih banyak hal yang kita pancarkan secara tidak sadar. Di mana yang kita pancarkan secara tidak sadar itulah yang lebih banyak kehidupan berikan pada kita. Itulah fondasi dari hukum kedua nanti. Dan yang ketiga, di akhir dari semua itu, bagaimana kita mengetahui bahwa setiap pencapaian memiliki nilai pertukaran. Tidak ada yang gratis di muka bumi ini. Segala sesuatu memiliki nilai pertukarannya masing-masing.
untuk bisa menarik hal yang kita inginkan, seberapa siap kita menukarnya dengan hal yang sepantasnya. Nah, kita akan lihat di video kedua nanti seperti apa bunyi dari hukum yang pertama, yaitu hukum vibrasi. Pastikan Anda ikuti video serial ini sampai selesai. Di video keempat nanti kita akan gabungkan semua dasar hukum ini untuk mengetahui bagaimana cara mendesain dan mewujudkan target resolusi pencapaian yang efektif.